Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan pukul 7 WIB. Dengan demikian, meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Marilah kita datang menghadap Tuhan, Allah semesta alam. Beribadalah kepadanya, sebab hanya Dialah yang patut disembah dan dipermuliakan. Ia mencurahkan damai yang menggantikan pergumulan, Ia menunjukkan keajaiban yang meneguhkan iman. Padukanlah suara dalam tembang puji-pujian, bersoraklah bagi namanya yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara.
dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema kebaktian minggu kita hari ini yang merupakan hari Minggu setelah kita merayakan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berjudul Sabat yang Memerdekakan. Melalui tema ini kita diajak untuk mengetahui dan mengerti makna Sabat yang memerdekakan bagi bangsa Israel, serta relevansinya dalam kehidupan peribadahan kita maupun kehidupan beriman kita. Kita juga hendak menghayati makna ibadah sebagai respon syukur dalam beriman kepada Allah yang membebaskan dan memerdekakan. Di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 27 sampai 28, Yesus pernah berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kristuslah Tuhan atas hari Sabat. Dialah sentral dari seluruh peribadahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merenungkannya. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan dengan hati dan pikiran yang tertuju kepadanya? Ataukah kita beribadah sekadar rutinitas keagamaan semata? Apakah kita sudah dan terus menunaikan ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Kepadamu ya Tuhan, yang menjadi pusat kehidupan kami. Kami datang dalam kerendahan hati, mengakui kesalahan dan kelemahan kami sebagai manusia. Terkadang hati dan pikiran tidak sungguh-sungguh tertuju kepadamu saat kami beribadah. Kami pun terkadang gagal atau enggan melakukan ibadah yang sejati, baik dalam kata maupun perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan, jenguklah, ujilah, dan tiliklah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan kepadamu dan kami juga memohon belas kasihan-Mu. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah
Dan bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan hari ini. Berkati kesiapan kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan terlebih lagi kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam hidup ini kami adalah pembawa kabar baik, pembawa terang dalam kehidupan bagi sesama dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9 sampai dengan 14. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Pada Allah. Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama-Nya yang kudus. Dengan segenap
Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga." Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bagian Injil yang kita baca hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara sekalian, berbagilah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawali renungan kita hari ini dengan sebuah cerita. Diceritakan di sebuah biara, setiap kali ketua biara hendak memimpin doa bersama, selalu ada seekor kucing berwarna hitam yang suka melewati tempat duduk sang pemimpin biara. Oleh karena sebab itu, sang pemimpin biara kemudian menangkap kucing itu dan kemudian mengikat leher kucing tersebut dengan sebuah tali, dan ujung tali itu diikatkan di kaki sang pemimpin biara itu. Semua anggota biara itu memperhatikan apa yang dilakukan sang pemimpin biara. Mengalungkan tali di leher kucing dan kemudian mengikatkan ujung talinya di kaki sang pemimpin biara ini. Terus dilakukan sampai sang pemimpin biara ini mati. Kemudian saudara sekalian, kebiasaan pemimpin biara dilanjutkan oleh penerusnya. Ketika kucing hitam ini mati, maka mereka mencari kucing hitam yang lain untuk diikatkan lehernya dengan tali dan ujungnya diikatkan pada kaki sang pemimpin biara berikutnya. Hal ini terus-menerus dilakukan turun-temurun tanpa orang tahu lagi apa makna sebenarnya mengikatkan kucing hitam itu di kaki sang pemimpin biara. Ini menjadi sebuah keharusan tradisi yang kemudian menjadi beban karena selalu harus ada kucing berwarna hitam yang harus diikat lehernya ketika akan diadakan doa bersama. Orang sudah tidak tahu lagi apa makna atau kenapa awal mulanya sang pemimpin biara mengikatkan tali ke leher kucing berwarna hitam itu dan ujung talinya diikatkan pada kaki sang pemimpin biara. Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini juga kita melihat hal yang sama dengan cerita mengenai doa harus ada kucing berwarna hitam tersebut. Orang-orang Yahudi pada masa Yesus telah kehilangan makna dari peringatan hari Sabat itu sendiri. Percakapan antara Yesus saudara sekalian dengan kepala rumah ibadat memberikan hal penting untuk kita renungkan, yaitu pentingnya memahami makna di balik ekspresi iman yang dilakukan agar tidak menjadi keliru dalam melakukannya dan tidak menjadi beban bagi kehidupan kita. Seharusnya saudara sekalian, setiap bentuk ekspresi iman kita, berdoa, beribadah, bernyanyi, berikan persembahan dan sebagainya harus menjadi saat yang menyenangkan karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, menguduskan hari Sabat adalah salah satu yang diperintahkan Tuhan bagi umat Israel. Ini bagian dari 10 perintah Tuhan yang diberikan di Gunung Sinai. Tetapi dalam praktiknya, saudara sekalian, pelaksanaan hari Sabat itu menjadi beban yang menekan hidup mereka. Saudara sekalian, apa sebenarnya makna Sabat ketika Tuhan memberikannya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai? Jika kita mencermati apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15 saudara sekalian, maka kita dapat melihat bahwa dasar Tuhan menetapkan hari Sabat ialah mempunyai makna yang sangat dalam bagi bangsa Israel. Yang pertama saudara sekalian, kata kuduskanlah, kata ini sering dipakai dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Secara bebas, kata kuduskanlah dapat juga dipahami sebagai khususkanlah. Kata kuduskanlah atau khususkanlah Sabat menekankan bahwa hari itu adalah milik Tuhan, bagi Tuhan. Apa maknanya bagi bangsa Israel? Kalimat khususkanlah hari Sabat atau kuduskanlah hari Sabat menekankan bagaimana pentingnya umat memandang Tuhan dalam hidup mereka. Kesibukan dalam bekerja atau hal lainnya dalam kehidupan mereka dapat membuat mereka lupa sebagai bangsa pilihan Allah. Dengan cara menguduskan hari Sabat berarti umat Israel, saudara sekalian, diajak untuk mengingat bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan bahwa hidup mereka sangat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak boleh melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara sekalian, hukum Sabat juga mengajarkan kepada umat untuk menghargai kehidupan. Di dalam hukum Sabat ini umat diajar untuk mempunyai keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Pada saat yang sama,
aturan Sabat juga mengajar umat agar tidak memusatkan hidupnya pada dirinya sendiri, tetapi juga memberikan perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Ini ditekankan oleh Yesus ketika ia berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membunuh orang. Lukas pasal 6 ayat 9. Saudara sekalian, atas dasar pemikiran yang sesungguhnya yang seperti ini mengenai makna Sabat, maka Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Melalui tindakan penyembuhan ini, saudara sekalian, Yesus hendak menekankan kembali makna Sabat yang sesungguhnya. Sabat adalah saat di mana umat merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka dan juga bertumbuh untuk semakin peduli akan kehidupan bersama pada orang lain. Jadi saudara sekalian, Sabat adalah momen di mana keegoisan kita ditinggalkan dan masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan kita semakin peka kepada orang lain. Pada saat inilah saudara sekalian, hari Sabat itu menjadi kudus dan tidak menjadi beban bagi umat Allah. Sabat menjadi saat yang memerdekakan dari belenggu keegoisan diri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sikap yang diperlihatkan dalam cerita di awal renungan ini serta yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat yang ditegur oleh Yesus bisa juga terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Semua bentuk ekspresi iman yang kita lakukan seperti beribadah di hari Minggu, persembahan, berdoa, membaca Alkitab dan sebagainya bisa kehilangan maknanya. Semua bentuk ekspresi iman itu bisa kita lakukan tanpa makna dan bahkan bisa menjadi beban ketika kita melakukannya. Sebuah keharusan yang tidak lahir dari hati, saudara sekalian. Beban yang membuat kita kehilangan sukacita dan bahkan membawa kita jatuh dalam kemunafikan dalam hidup beragama kita. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menguduskan hari Sabat dengan tepat dalam hidup kita? Sabat tidak menjadi beban bagi kita. Sabat menjadi momen yang sangat baik bagi kita untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan membuat kita bertumbuh untuk semakin peduli akan sesama kita. Menurut saya yang pertama, saudara sekalian, yaitu kita harus mempunyai kesalehan personal yang dibadukan dengan kesalehan sosial. Kita harus mempunyai kesalehan personal yang dipadukan dengan kesalehan sosial. Saudara sekalian, ritualitas ibadah yang kita lakukan seperti kebaktian, persekutuan, persembahan dan sebagainya harus menolong dan memampukan kita untuk semakin mempunyai kepekaan terhadap orang lain. Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan ayat 15 memperlihatkan kepada kita bahwa umat Allah pada masa Yesaya terlalu sibuk dengan kesalehan pribadi dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Tetapi mereka lupa terhadap orang lain. Mereka lupa terhadap sesamanya. Mereka begitu bersemangat, mereka begitu tekun dalam menjalankan hukum-hukum agama. Tetapi mereka buta hati nurani mereka. Tuhan mengutus Yesaya untuk menyadarkan umat Israel saat itu akan pentingnya melakukan ibadah yang tulus bagi Tuhan dengan sikap yang benar terhadap orang lain. Jika tidak demikian, saudara sekalian, maka ibadah yang dilakukan hanyalah sebuah kemunafikan, yaitu ketidakjujuran di hadapan Allah dan sesama manusia. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang perempuan yang sakit punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak selama 18 tahun di hari Sabat adalah sebuah bentuk pengajaran yang dilakukan oleh Yesus untuk mengembalikan hari Sabat pada hakikat yang sesungguhnya, yaitu sebagai hari yang menghargai kehidupan. Umat tidak memusatkan hidupnya pada dirinya sendiri, tetapi juga memberikan perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Allah memberikan hari Sabat agar umat menghidupi kasih Allah dan berbagi kasih kepada sesamanya.
Yesus membongkar hidup beragama yang sempit, yang hanya sebatas melakukan ritual keagamaan tetapi buta mata hatinya terhadap orang lain. Yesus membongkar kesalahan pribadi yang tidak berdampak positif bagi pertumbuhan spiritualitas dan berdampak positif bagi relasi yang benar dengan orang lain. Yesus membongkar kebohongan, kemunafikan dalam menjalankan ibadah yang tidak ada maknanya bagi kehidupan bersama. Kesalehan personal saudara sekalian tidak akan berdampak positif bagi kehidupan bersama jika tidak berjalan beriringan dengan kesalehan sosial. Semua bentuk kesalehan personal kita, kesalehan kita kepada Tuhan harus semakin mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan dan semakin membuat kita peka terhadap sesama kita. Kesalehan personal saudara sekalian harus diwujudkan dalam kesalehan sosial. Kesalehan pribadi harus berjalan beriringan dengan kesalehan sosial dalam relasi kita dengan orang lain. Pertanyaannya ialah bagaimana dengan kita, saya dan saudara? Apakah kita sudah membangun kesalehan pribadi yang berjalan beriringan dengan kesalehan sosial? Yang kedua, saudara sekalian, praktikan ekspresi iman kita dengan penuh rasa syukur dan temukan makna spiritual dari setiap rutinitas ekspresi keagamaan yang kita lakukan, saudara sekalian. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 8 mengingatkan kita bahwa yang harus menjadi pusat utama perhatian kita adalah Tuhan. Pusat kehidupan kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Beriman dan beribadah adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, jika demikian, semua ekspresi itu mendapat menjadi sarana bagi untuk pertumbuhan iman kita. Bukan sekedar sebuah rutinitas atau jadi beban buat kita. Semua bentuk ekspresi iman itu akan menjadi beban jika tidak dimaknai apa sih makna sesungguhnya dari semua yang kita kerjakan. Jika tidak memberikan dampak bagi pertumbuhan spiritualitas yang sehat bagi kita. Pertanyaan bagi saya dan saudara ialah, apakah ibadah yang kita lakukan saat ini telah menjadi hanya sebuah keharusan yang tidak lagi bermakna bagi saya dan saudara, bahkan menjadi beban ketika melakukannya? Apakah memberi persembahan dalam ibadah minggu hanya sebuah keharusan tanpa menyadari untuk apa kita memberikan persembahan syukur dalam ibadah itu? Apakah pelayanan yang kita lakukan di gereja menjadi sebuah beban dan bukan lagi ungkapan syukur untuk berbagi kehidupan dengan sesama kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus mempunyai hidup yang terus melakukan pembaruan hidup. Hidup yang terus melakukan pembaruan hidup. Saudara sekalian, surat Ibrani pasal 12 ayat 18 dengan ayat 29 memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan memang Allah yang mudah didekati dan sangat dekat dengan manusia. Tetapi juga Allah yang sangat menginginkan kekudusan hidup umatnya. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita, saya dan saudara tidak akan pernah menolak firman Tuhan. Firman-Nya yang berfungsi untuk mengajar kita untuk terus melakukan pembaruan hidup. Ada sebuah moto dalam kekristenan yaitu we are unfinished Christian. Kita adalah orang Kristen yang belum selesai. Nah saudara sekalian, apa yang mau dikatakan dari ungkapan ini? Bahwa kita adalah orang Kristen yang belum selesai. Maknanya ialah, itu kita, saya dan saudara harus terus berproses menjadi semakin baik dan lebih baik setiap harinya. Sampai kapan proses itu berlangsung saudara sekalian? Sampai kematian menjemput kita. Proses itu berjalan sepanjang kehidupan kita, saya dan saudara. Hari Sabat atau hari Minggu saat dimana kita beribadah sebagai satu komunitas umat percaya adalah juga momen bagi kita untuk terus belajar dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan.
kita terus melakukan pembaruan hidup agar kehidupan kita, saya dan saudara, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bersama sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pemaknaan yang seperti inilah kita dapat memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia berkata, hari Sabat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini saudara sekalian? Marilah kita lakukan semua bentuk ekspresi iman kita kepada Tuhan sebagai cara bagi kita untuk semakin mampu untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Dengan cara ini, hari Sabat, hari di mana kita beribadah adalah hari yang membuat kita semakin merdeka, dekat dengan Allah dan semakin memiliki kepedulian kepada sesama kita. Dan hidup kita semakin berdampak positif bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita bersatu teduh sejenak. Dengan berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengerjakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, saat ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami akan kehidupan beriman yang sejati. Kehidupan beriman yang di mana kami dapat mempertanggungjawabkan kemerdekaan, kebebasan yang telah Engkau berikan lewat penyelamatan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami dapat terus menjaga kehidupan beriman kami. Dan bahkan tidak terjebak atau diperbudak dengan ritus-ritus yang ada. Tapi kami bisa melihat dari ritus-ritus yang ada, dari disiplin-disiplin beriman yang ada. Kami semua sama-sama mau mendekatkan diri pada Tuhan, pada Engkau yang adalah sumber kehidupan. Dalam kesempatan ini kami juga bersyukur ya Tuhan, sebab kemerdekaan yang telah Engkau nyatakan juga hadir melalui kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur 77 tahun bangsa kami telah merayakan dan bahkan menghidupi kehidupan kemerdekaannya. Dan kiranya ya Tuhan, bangsa ini dapat terus merdeka, dapat terus mempertahankan perjuangannya untuk seluruh rakyat. Dan bahkan di tengah krisis pasca pandemi ini ya Tuhan, kiranya bangsa kami dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami ingin berdoa untuk segala proses pemilihan umum yang akan berlangsung 2 tahun mendatang, di mana pada bulan-bulan ini kami telah memulai proses pendaftaran partai politik dan juga proses-proses lainnya. Kiranya pemilihan umum dapat menjadi sarana kami merayakan demokrasi dan bahkan sarana kami
untuk memperteguh, memperkuat kesatuan bangsa. Kami ingin berdoa juga untuk rencana pemerintah, rencana negara kami dalam memindahkan ibu kota ke Nusantara. Kiranya Tuhan yang menyertai segala rencana dan proses pembangunan yang ada. Kiranya rencana ini memang untuk kemajuan bangsa kami. Kiranya rencana dan proses perpindahan ini juga semakin membuat negara kami berkembang dan bahkan dirasakan kesejahteraannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya bangsa ini pun terus berjuang untuk membela mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang seringkali didiskriminasi oleh karena status sosial, status ekonomi. Kiranya ya Tuhan, seperti sila kelima dalam Pancasila, keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, kiranya ya Tuhan, keadilan nyata dan pemerintah dan setiap oknum dan bahkan kami sebagai warga negara pun dapat terus melihat dan menjiwai keadilan dalam setiap tutur kata maupun dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan karya yang kami lakukan. Tuhan juga yang menolong ketika bangsa ini juga terus bergumul untuk keluar dari pandemi COVID-19. Ketika banyak varian baru, ketika kenaikan pasien COVID mengalami dinamika yang begitu bervariasi, kiranya ya Tuhan bangsa ini tetap memiliki ketangguhan, daya tahan untuk melewati masa-masa pandemi dan bahkan menghadapi wabah-wabah penyakit yang begitu bergerilya di tengah dunia ini. Dan kiranya bangsa ini juga ya Tuhan dapat menjadi teladan dan bahkan dapat menjadi motor penggerak untuk perdamaian dunia. Di mana di tahun ini juga bangsa kami mendapatkan kepercayaan untuk menjadi presidensi G20 yang konferensi tingkat tingginya akan dilaksanakan beberapa bulan lagi di negara kami. Kiranya bangsa kami, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang terdepan untuk terus menjalin, merajut perdamaian yang selama ini terkoyak. Dan bahkan bangsa kami juga dapat menjadi bangsa yang terdepan untuk terus memiliki concern pada perubahan iklim, sehingga bangsa ini pun merajut kerusakan iklim yang ada, kerusakan lingkungan yang ada untuk kehidupan dunia yang lebih baik. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan
Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Betapa kami tidak bersyukur kepadamu ya Allah, melihat tanah air yang begitu indah dan mempesona. Di dalamnya Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada hari ini kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Allah. Tolonglah kami untuk hidup benar menurut maksud dan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan ibadah yang sejati dengan mempersembahkan diri seutuhnya kepadamu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah pribadi yang merdeka saat engkau terus membangun komitmen untuk hidup dalam kesalehan yang benar dan peribadahan yang sejati. Sehingga Kristus terpancar dalam hidupmu dan menerangi dunia yang penuh dengan cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan
Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang terjebak, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita sambut berkat penyertaan Tuhan yang mengutus kita menjadi saluran kasih yang memerdekakan bagi segenap bangsa Indonesia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.